Ini aja, Kang Abu gitu ya. Ketika kemudian ya kita punya keinginan tentunya yang tidak hanya berbasis ego gitu ya, kebermanfaatan dan lain sebagainya. Mending kita hadirkan perasaan bahwa itu kemudian sudah terjadi hari ini, terus kemudian perasaan bahagia karena itu sudah terjadi itu ya kita tarik ke sini, mau terjadi apa enggak, wah itu nggak penting karena sudah ada rasa bahagia dan dengan begitu itu akan terjadi lebih cepat gitu kan. Mungkin saya akan menambahkan bab kesadaran. Oh iya dong. Bab kesadaran sebenarnya kita tuh sering terjebak pada keilmuan-keilmuan yang sebenarnya kita belum siap untuk menerima itu. Contoh bicara nanti agar Anda mendapatkan A, B dan C dan seterusnya. Ternyata dirinya belum siap. Makanya saya selalu berikan pandangan begini simpelnya. Waktu itu dibagi menjadi 3, masa lalu, sekarang dan masa depan. Oke ya. Nice. Yang sering hilang di antara 3 ini adalah sekarangnya. Yang sering hilang. Padahal yang sekarang ini adalah kekuatan yang akan melebihi 2 hal itu. Ya, masa lalu, masa sekarang. Masa lalu identik dengan ketakutan. Masa lalu identik dengan penyesalan. Masa depan identik dengan ketakutan. Justru sebenarnya yang akan merealitaskan nanti impian kita di masa depan itu masa sekarang. Even begini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abu Marlo, Gus Baraja. Luar biasa sekali bisa bersama menginspirasi sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak Kang Abu. Ini spesial, super spesial banget. Pertama ketemu Gus Baraja, langsung ngomong, langsung ngobrol, langsung konten sama Ngaji Roso kayak gitu. Nggak tahu lagi apa nggak tahu. Tadi dia kan bilang ya, Ngaji Roso tuh nggak ada topik. Nggak ada topik. Tiba-tiba antara di judul sama di bawah aja beda. Gitu. Tahu yang ditanya bingung. Tapi subscribernya banyak nih. Kayaknya makin ngaco tuh makin banyak sih. Apa kita harus ngaco dulu? Waduh, berat ini kalau diperjelas kayak gini tuh. Jadi gini, aku harus bisa cari pertanyaan-pertanyaan yang apa tuh namanya sekiranya bisa mempertemukan pandangan 2 orang yang sangat istimewa di YouTube, di TikTok itu pokoknya dikuasai Abu Marlo aja, Gus Baraja, Abu Marlo gitu ya. Waduh. Gini. Jadi aku tuh suatu hari Kang Abu, Gus Baraja ngobrol sama sahabatku gitu ya. Kamu ikut pelatihan di sana ya? Oke, kamu bisa manifestasi? Wah, aku bisa Mas Hendra, aku bisa gini segala macem gitu. Tapi kok banyak ya yang nggak bisa manifestasi gitu. Aku pengen gali lebih dalam kan si sahabat aku itu. Ternyata Kang Abu, yang membedakan si temenku bisa melakukan manifestasi dengan sangat mudah, ternyata dia kasih aja, give aja, sering menabur uang, sering membantu orang gitu aja. Kemudian aku muncul pemikiran, wah daripada gitu mending nggak usah belajar afirmasi, manifestasi segala macem. Yang penting asal kita membantu orang sebanyak-banyaknya, ngeluarin duit sebanyak-banyaknya, nggak takut sama uang, ya itu akan datang dengan mudah dengan sendirinya gitu. Nah ini mungkin yang akan jadi awal topik pembicaraan kita. Siapa dulu mau nggak terserah. Ini awal topik tapi nembak banget ini. Nembak banget, kita sweet dulu dong. Ini ada nggak sih? Gajah kalah sama gunting, jadi sampai gitu ya. Gajah kalah sama gunting. Karena kan bisa digunting kan. Oke. Makasih Kang Abu atas kesempatannya, Mas Hendra sebagai tuan rumah juga di channel Ngaji Roso ya. Sehat-sehat buat jenengan berdua. Terima kasih Gus. Orang-orang hebat yang menjadi wasilah kita juga bisa jadi orang hebat. Amin. Amin. Baik, mau merespon apa yang disampaikan oleh Mas Hendra. Boleh ya berpendapat di sini ya? Boleh. Bebas. Enggak ada ancaman apapun di sini. Enggak, karena di Ngaji Roso enggak ada yang baper harusnya. Kalau baper bukan penonton Ngaji Roso. Baik. Saya sesuai data dan beberapa kasus yang datang ke saya, peserta dan sebagainya, ternyata gift saja nggak cukup. Ada banyak orang yang nge-gift gila-gilaan gitu, sedekah ekstrim gitu, ternyata stres juga gitu, nggak berbalik gitu. Makanya saya selalu katakan ada 3 hal yang menjadi fondasi kita sukses, tapi 3 hal ini juga yang akan membuat kita jadi terpuruk. Apa itu? Mindset, syukur, sedekah.
mindset, syukur, sedekah. Nah, tadi yang dikatakan oleh Mas Hendra adalah gift-nya itu sedekahnya ya. Oke. Itu puncak sebenarnya. Tapi kalau mindsetnya, ilmunya, pemahamannya tentang sedekah itu belum memadai, maka dia gagal juga gitu. Dia pasti gagal juga. Nah, mindset yang saya maksud adalah apa-apa itu kan ada ilmunya, Kang ya. Yes. Kayak misalkan Yes. orang ngomongin syukur, itu ada caranya loh. Gitu. Orang ngomongin ilmu apa, misalkan kita buat konten begini ada caranya, ada ilmunya. Orang ngomongin tentang sedekah apalagi ada caranya gitu. Nah, jangan sampai kita memberikan sesuatu ternyata bisa saja tidak berdampak. Gitu. Yang menjadi titik pembedanya di mana? Kok ada orang yang ngasih berlimpah di bawah itu banyak, kemudian ada yang ngasih banyak juga ternyata nggak berbalik. Yes. Tingkat sugestivitas seseorang itu berbeda-beda. Cikal bakal orang itu bertumbuh dewasa dengan pola pikirnya masing-masing itu tidak sama. Oke. Sama seperti Kang Abu dengan saya, itu kan pola kita dibangun oleh sebuah pemikiran yang mungkin boleh jadi berbeda asalnya, gitu kan. Ada orang yang dikenali satu kalimat, cari uang itu mudah loh. Untuk dapat uang itu mudah. Tapi ada juga orang yang meyakini bahwa ternyata untuk mendapatkan uang itu sulit. Yes. Nah, dari dua kata atau dua kalimat ini saja hasilnya pasti berbeda. Gitu. Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin stuck di situ saja. Oke. Bicara tentang gift, saya setuju memang, karena memang di Quran itu kan juga disampaikan ya bahwa orang berbuat baik 1, Allah balas 10. Itu yang standar banget, itu kan pemahaman standar. Tapi ternyata ada orang gila-gilaan ngasih, nggak berbalas malah makin habis. Ada. Ya. Beberapa kasus yang saya tahu seperti itu, Mas. Sip, thank you Gus Baraja, mantap ya. Itu perspektif dari Gus Baraja. Ada juga teman-teman yang memberikan kesaksian yang sama dengan yang disampaikan Gus Baraja tadi. Sekarang dari Kang Abu Marlo yang habis hiatus, banyak hal yang baru yang perlu kita dapat. Udah lama nggak ngomong bahasa Indonesia jadi agak kaku gitu ya. Bahasa Madura aja gitu ya. Oke, thank you Mas Hendra sekali lagi. Pokoknya nggak pernah berhenti untuk bersyukur. Kita kenal sama Mas Hendra, sama Mas Gus Baraja juga gitu ya, bahwa setiap pertemuan tuh pasti membuka sesuatu. Setiap pertemuan itu adalah sebuah hal untuk bertumbuh gitu. Jadi saya selalu bahagia ya ketika kita bisa bertemu, berjumpa untuk saling mengupgrade, karena salah satu ruangan yang saya merasa sangat nyaman untuk diskusi adalah ngaji Roso, Gus. Sama. Thank you. Karena dia kayak ketemu saudara aja. Kayak udah ketemu lama banget. Wah, udah aja. Dan itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa. Itu cinta. Itu cinta gitu. Jadi saya terima kasih dulu sama Mas Hendra, sama Ngaji Roso, Gus Baraja, dan semua penonton yang selalu setia membersamai gitu ya. Dan kita di sini sebagai murid bersama yang terus mau bertumbuh. Gitu, siap kan. Jadi saya selalu mendisklaimer itu, Mas Hendra. Oke. Ada satu poin bahwa kita tuh sama simpanse cuma beda 1,23%. Oh gitu. Jadi saya kurang 1,23% jadi simpanse. 1,23. Jadi nggak banyak perbedaan kan, secara fisiologis. Ya. Tetapi yang jauh bisa membuat kita mana manusia secara esensial kita ini dan simpanse, itu kita dianugerahi yang namanya akal kan. Ya. Meskipun mereka berakal, iya, dia tahu secara instingtual gitu ya. Tetapi si akal inilah nanti yang akan bisa menjadi kreator lah gitu kira-kira. Karena binatang tuh nggak punya planning bulan depan mau kemana ya, nggak ada planning gitu. Karena dua hal yang diberikan semesta kepada kita yang sangat dahsyat adalah imajinasi dan memori. Dan itu yang tidak dimiliki oleh nggak dimiliki luar manusia. Itu dahsyat gitu. Jadi simpanse sama simpanse yang lain, dulu mantan nih sebelum nggak ada gitu. Gitu ya. Kan kita kalau ketemu yang dulu punya masih ada memori emosi kan masih ada menyimpan memori gitu. Betul. Menariknya, dua hal yang sangat hebat yang diberikan semesta akhirnya jadi senjata yang makan tuan. Kita menderita oleh memori dan kita menderita oleh imajinasi. Betul. Setuju. Jadi tergantung kita makainya. Nah, kenapa aku belok dulu ke sini untuk menjawab atau merespon statementnya Mas Hendra? Mau nggak mau, suka nggak suka, logik itu adalah pondasi. Maka kenapa kita dikasih akal supaya kita punya pondasi logik gitu. Iya. Sehingga kalau kita bicara pelatihan perlu karena di situ ada creating logic gitu, pembelajaran, knowledge gitu. Tetapi yang penting adalah tidak stuck di logik, kita melampaui gitu. Ya. Kan di situ bersyukur itu kan melampaui itu sebetulnya. Dan area logik gitu. Nggak bisa tuh, gimana hitungannya gitu. Gus Baraja bisa sampai ke titik ini kalau dihitung matematis secara logik, wah
Jadi waktu kita ngobrol di TikTok ya, Iya, tuh iya. Gus Bara cerita awal ini begini sehingga itu kan di luar dari ekspektasi, betul nggak? Betul, betul. Justru ketika Gus Baraja tidak menginginkan dan itu datang. Datang. Kan itu waktu itu kita cerita gitu. Nah jadi Mas Hendra dan teman-teman semua gitu ya, bahwa kelas lah apa dan lain-lain, saya rasa itu hanyalah jembatan sih sebetulnya, Betul. bukan tujuan gitu. Karena gini, ketika aku mau masuk kelas dan aku akan mendapatkan, berarti kita lagi ada di masa depan. Saya analogikan sama meditasi aja. Orang yang meditasi pengen mendapatkan ketenangan, nggak akan pernah. Kenapa? Begitu meditasi, aku ingin mendapatkan ketenangan. Ya. Berarti dia nggak stay di tengah. Ya. Karena begitu melakukannya, dia ingin ke depan. Dan begitu dia masuk ke seminar ini, langsung tuh hasil. Dan ketika orang sudah terlalu sibuk dengan hasil, poin pentingnya adalah dia lupa mencintai si prosesnya tadi gitu. Oke. Makanya ya nge-give oke, tetapi once kita tahu ilmunya, contoh, bisa aja nih nge-give orang lain, tapi pasangan, anak, orang tua, dicuekin. Dia bisa baik sama tetangganya, sama teman kantornya, tapi circle satu yang menjadi dasar dalam tanda petik ya, kita pakai bahasa yang gimana, magnet rezeki, itu off tuh. Hampir semua orang. Iya. Makanya salah satu poin ya, oh ini sih cewek-cewek seneng sih denger ini. Jangan pernah menolak apa yang istri kita pengen. Tiba-tiba kita dibela sama mereka. Ini istri-istri senang dengernya. Senang banget. Karena semakin kita tidak ada boundaries terhadap itu akan muter, Mas. Nggak sedang curhat ini. Oh iya, kayaknya. Ya, tapi kan berkesadaran lah ya. Berkesadaran. Nah, maksud saya adalah ketika kita balik lagi ke tadi, bahwa kenapa orang ikutan seminar yang sama, tapi outputnya yang satu dapat, yang satu enggak, kan tergantung dari bagaimana dia mengimplementasikan gitu. Tapi ada satu poin bahwa kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya hukum tarik-menarik, perputaran. Contoh, aku tidak pernah khawatir besok akan kekurangan. Kenapa? Karena hari ini aku ngasih. Bagaimana aku khawatir besok akan kurang sementara hari ini aku memberi? Betul nggak? Kan ada orang yang, aduh nanti gimana, takut nggak kebagian. Kalau kamu takut nggak kebagian, lakukan sekarang apapun itu gitu. Karena mau dapat atau tidak bukan masalah di luar seperti apa, tapi ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti kembali gitu. Nah jadi balik lagi Mas Hendra, knowledge itu penting sekali. Tapi yang unik di sini adalah ketika kita tahu, knowledge-nya harus dilampaui gitu. Maka kalau kita knowledge lama terus dan tidak menghancurkan knowledge yang lama gitu ya untuk masuk knowledge yang baru, kita akan programnya di situ-situ terus gitu. Nah jadi mau itu seminar lah, mau itu pelatihan atau apa dan lain-lain, saya rasa itu hanyalah jembatan, tapi poin pentingnya ketika kita dapat logiknya, output yang paling penting adalah lampaui gitu. Koma Mas, ini juga menarik nih. Orang tuh sadar waktu seminar aja sih, besoknya nggak ngapa-ngapain. Waktu Itu ya rata-rata ya. Itu mah udahlah, aku udah research lah gitu ya. Kalau di seminar tuh benar-benar jadi dirinya sendiri. Seminar ya, oke gitu. Itu bertahan paling berapa sih? Seminggu? 2-3 hari 1 minggu. Ya. Kenapa coba? Karena nempelnya di logik. Nggak nempelnya di sini. Kenapa coba? Urusan doa tuh berarti larinya ke bawah ya, bukan di sini. Doamu adalah perasaanmu, Oke. bukan pikiran kan? Dan sayangnya ketika berdoa ini terus yang disikat sama orang. Iya, Yang dipaksa ini, sementara ini 12% doang. betul. Makanya gila jadinya. Makanya dia pengen terus mencapai, terus gitulah kira-kira. Nah, balik lagi Mas. Kenapa stay-nya di sini? Nggak di sini. Iya. Nah, saya mau pinjam statementnya Rumi. Rumi itu bilang gini, sesuatu yang disampaikan oleh hati akan menyentuh hati. Oke. Berarti kalau di seminar yang nyampainya cuma ke otak, yang ngadain seminarnya Iya. pasti matre. Pasti cuman yang penting bayar, untung, dia tidak menyentuh atau dia tidak mencurahkan semua hatinya. Karena dia yang penting gua nyampein, lu udah bayar, selesai. Berarti tidak ada sinkronisasi di sini gitu. Gitu Mas Hendra. Oke. Terus pengalamanku Mas Siap. Jadi kalau misalnya masih didominasi oleh rasa ingin gitu ya, even itu tidak hanya soal manifestasi uang, tapi juga meditasi dan lain sebagainya, malah susah nyampenya gitu ya Kang Abu ya. Oke, ada konsep tentang sebelum manifestasi everything gitu,
kita harus paham dulu kita ini siapa gitu. Love kita adalah consciousness yang besar gitu ya. Sehingga ketika kemudian kita sudah tahu siapa diri kita yang sebenarnya gitu, sudah mengalami keutuhan hidup atau Tuhan itu sendiri, terus kemudian setelah itu kita surrender gitu ya, baru kemudian kita bisa manifestasi everything gitu. Nah, saya ingin dengar penjelasan dari Kang Abu dan Gus Baraja gitu ya. Melepaskan sesuatu yang kita inginkan itu caranya bagaimana sih gitu. Karena ini kan agak paradoks dengan afirmasi yang setiap mau tidur kita harus ulang-ulang gitu. Sementara disuruh ngelepasin biar nggak melekat, karena dengan sudah lepas itu akan mudah terjadi. Bagaimana itu? Ya, aku mungkin pakai rumus 5 jari aja Mas Hendra, supaya gampang untuk kita analogikan gitu. Ini tubuh, pikiran, perasaan, energi atau emosi. Ini kesadaran. Oke. Kalau masih gini, berarti kesadaran masih tertutup oleh 4 yang gini. Tapi yang terpenting adalah memindahkan supaya ininya jadi gini. Kesadaran di atas 4 ini gitu. Oke. Karena keinginan berdasarkan kesadaran dia akan selaras. Bukan dia mencari sesuatu yang dalam tanda petik bukan jangkauannya, tapi dia mengalir gitu. Oke. Nah, jadi kadang juga suka mikir gini, oh berarti nggak boleh bukan punya keinginan. Bukan. Tapi keinginan yang selaras dengan semua visi misi hidup kita gitu. Karena yang bermasalah adalah keinginanku yang selalu menolak realitas. Ini yang bahaya, Mas. Bahkan sehebat apapun mau ikut seminar, mau ikut apalah dan lain-lain, nggak bisa ngelawan realitas gitu. Sehingga kata kuncinya adalah kalau kesadaran di atas dari 4 semua elemen kita, hal yang paling penting adalah saya melakukan sesuatu bukan karena ingin, tetapi mengalirkan dan menyadari bahwa apapun yang saya lakukan itu hanyalah penyelarasan kepada realitas gitu. Dan pengennya juga bukan pengen yang ego rendah gitu Mas Hendra. Oke, paham. Contoh lah, Mas Hendra bikin gini kan saya rasa udah bukan karena duit-duitnya amat gitu misalnya. Udah bukan karena rupiah-rupiahnya amat. Udah ada panggilan misi jiwa gitu Mas. Awalnya ya? Iya awalnya. Semua juga gitu lah, apa-apa kan gitu. Pertanyaannya mau shifting atau enggak? Karena kalau nggak shifting, dia akan muter di permasalahan yang sama gitu. Betul. Gitu. Dan begitu Mas Hendra justru nggak nyari, gimana? Oke. Semakin Mas Hendra malah berkelimpahan dan sangat susah untuk menstop keberlimpahan itu. Iya. Gitu. Itulah yang disebut effortless. Gila, iya. Gitu. Ketika kita effortless dalam artian melakukan ini udah selaras dengan misi jiwa kita, energi kita, semua konteks apapun adalah kita akan benar-benar align aja gitu Mas. Karena kan kata kuncinya sebenarnya bukan apa yang kita cari. Saya selalu mengatakan gini, Gus, Mas Hendra, bahwa value orang sekarang itu kadang-kadang dilihat bahwa saya pakai tas merek apa sih, handphonenya apa sih, value Mas. Value. Tetapi poin pentingnya adalah lupa bahwa value itu adalah ketika kita bisa nggak menghadapi diri dengan kebahagiaan gitu. Bukan masalah ininya nih, materinya gitu. Sebelum ke Gus Baraja, berarti pada prinsipnya mending gini aja, Kang Abu gitu ya. Ketika kemudian ya kita punya keinginan tentunya yang tidak hanya berbasis ego gitu ya, kebermanfaatan dan lain sebagainya. Mending kita hadirkan perasaan bahwa itu kemudian sudah terjadi hari ini, terus kemudian perasaan bahagia karena itu sudah terjadi itu. Ya, kita tarik ke sini, mau terjadi apa enggak, wah itu enggak penting karena sudah ada rasa bahagia dan dengan begitu itu akan terjadi lebih cepat gitu kan? Betul. Kenapa? Mas Hendra begitu dapat sesuatu yang dirasain kan dari dalam. Bener? Ya. Makanya saya sering ngomong bahasanya gini, fake it until you make it. Lu pura-pura aja. Oh. Kalau belum happy pura-pura bahagia aja dulu. Oke, menarik. Karena Mas Hendra maaf ya, ini rada sedikit rahasia sih sebenarnya. Iya. Ini soalnya ngebongkar agak-agak dia dalam konteks hipno gitu. Saya senang kalau dikasih bongkaran rahasia. Iya. Kalau orang susah dihipnotis, pura-pura kehipnotis. Oh iya loh. Jadi kehipnotis akhirnya. Kan pura-pura dia? Yaudah aku pura-pura. Sesaat dia pura-pura, dia lagi ada di kondisi yang sejati. Waduh. Jadi, Keren. kata pura-pura Mas Hendra itu kata yang mahal untuk ngebuka boundaries antara belief system kita sama penerimaan kita.
Contoh, Mas Hendra lagi sedih, udah bahagia aja, pasti nggak? Wis Mas, pura-pura bahagia aja, pasti nerima? Iya. Aku tak pura-pura bahagia. Waktu Keren, Mas Hendra keren, ngomong, keren. Aku tak pura-pura bahagia. Aduh. Titik itu kebahagiaan lagi muncul. Istimewa. Fake it until you make it. Jadi pura-pura sampai kejadian. Iya. Karena balik lagi Mas, yang kita cari kan rasanya, bukan bendanya. Tuh begitu dapat, gitu. Nah sekarang kenapa sih harus nunggu dulu datang? Iya. Rasa aja dulu gitu. Nah dia akan datang lebih effortless. Gitu. Kayaknya udah ya, diakhiri aja ya, udah ketemu gitu ya. Nah, saya kemarin disempurnakan oleh Gus Baraja. Penyempurnaan. Ayo Gus. Gimana pandangan Gus Baraja tentang pertanyaan saya tadi? Dengarnya Kang Abu ini kaum intelektual. Kalau bagian saya adalah kaum middle low. mungkin saya akan menambahkan bab kesadaran. Oh iya dong. Bab kesadaran sebenarnya kita tuh sering terjebak pada keilmuan-keilmuan yang sebenarnya kita belum siap untuk menerima itu. Contoh bicara nanti agar Anda mendapatkan A, B, dan C dan seterusnya. Ternyata dirinya belum siap. Makanya saya selalu berikan pandangan begini simpelnya. Waktu itu dibagi menjadi 3, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oke ya. Nice. Yang sering hilang di antara 3 ini adalah sekarangnya. Yang sering hilang. Padahal yang sekarang ini adalah kekuatan yang akan melebihi 2 hal itu. Ya, masa lalu, masa sekarang. Masa lalu identik dengan ketakutan. Masa lalu identik dengan penyesalan. Masa depan identik dengan ketakutan. Justru sebenarnya yang akan merealitaskan nanti impian kita di masa depan itu masa sekarang. Even begini, kita ngajarin syukur yang sangat simpel, sederhana, dan tapi tidak banyak orang mempraktekkan itu. Pertemuan kita gini sederhana banget sebenarnya. Kelihatannya. Tapi boleh jadi besok kita nggak ketemu lagi. Bener banget. Bisa nggak kita mensyukuri keadaan kayak gini? Kayak Mas Hendra. Kapan lagi di chatting Mas Hendra? Alhamdulillah ya Allah masih bisa dihubungi oleh pemilik Ngaji Roso. Masih bisa ngobrol. Ngaji Roso gitu ya. Masih bisa ngobrol dengan punggawanya TikTok Kang Abu. Saya nggak tahu kalau saya punggawanya mana ya? Kan gitu kan. Saya kan gitu kan. Hal sederhana yang suka terlewatkan dari diri kita adalah menikmati momen sekarang, present orang bilang gitu kan. Makan bisa nggak makanan itu benar-benar dirasakan. Mandi airnya bisa nggak dirasakan banget gitu. Pertemuan dengan orang tua yang boleh jadi besok orang tua udah nggak ada. Sungkem ya Allah, coba wajah indahnya dilihat gitu. Kadang itu terlewatkan begitu saja. Padahal menikmati masa sekarang itu jauh lebih kuat daripada kalau ngomongin hukum tarik menarik, lebih kuat dari semua alat yang ada. Benar. Rasakan saja apa yang ada sekarang, itu artinya la in syakartum. Nikmati yang sekarang ada. Nanti baru ditambahkan oleh Allah. Kan kalimatnya present itu sekarang kan. Betul. Mau ditambahkan tapi melalaikan yang sekarang. Betul. Gimana coba ceritanya gitu. Betul. Itu sederhana tapi saking sederhananya jadi biasa banget bagi orang. Padahal bagi saya itu tool saya menuju sampai di titik sekarang. Makanya Gus, dari statement ini aku ngalamin juga bahwa kebahagiaan itu bukan apa-apa lagi sih. Melihat hal yang sederhana terasa ajaib itu udah mulai kebahagiaan sih. Iya. Itulah bahagia yang sebenarnya. Makanya ada less is more gitu ya. Semakin kita simple, semakin kita nggak neko-neko, bahwa ternyata kita banyak melewatkan kebahagiaan karena kita terlalu banyak konsep dan kategori gitu. Terlalu banyak kategori aku bahagia kalau punya uang 10 juta. 9.800.000 nggak bahagia, uang 200.000 doang gitu. Kalau bab itu saya bagi juga jadi 3. Ini level manusia pada umumnya. Ada orang bahagia itu, dia bahagia ketika dia have something gitu ya, punya sesuatu. Kalau dia nggak dapat, dia nggak bahagia. Itu di level bahagia yang paling dasar, gitu. Yang akan menjebloskan pada ketidakikhlasan kata orang itu kan. Yang kedua adalah dia akan bahagia ketika dia punya ataupun tidak punya, dia bahagia. Di level terakhir adalah ketika dia tidak mengharapkan apa-apa. Benar banget. Nah, tinggal kita ukur kita tuh berada di mana ya. Benar. Yang aman udahlah, yang kedua aja deh aman. Kalau yang ketiga udah tarafnya bukan di kita, di wali udah. Iya. Saya nggak butuh itu. Itu bahagia. Ya sama kayak ketemu Mas Hendra tuh nggak pernah ngarep. Jadi ketemu kan
bahagia banget. Saya boleh jujur nggak sih di sini? Gimana? Saya ngelihat wajahnya saja sudah bahagia. Boro-boro diajak konten gitu. Wallah demi Allah, saya ngelihat wajahnya itu sudah bahagia gitu. Vibes-nya gitu ya. Tapi masalahnya kadang dia nggak bahagia lihat saya. Oh, itu bisa jadi. Iya bisa jadi. Tapi kan yang penting kitanya ya. Yang penting kita mah dia mah bodo amat gitu ya. Makanya dia nggak mau ada di layar, nggak mau gitu. Ya. Itulah kelebihan, itu bukan kekurangan, kelebihan. Keren Gus. Iya. At least di 2 aja ya Gus ya. Ya di 2 aja aman sudah. Wah keren. Punya nggak punya, I'm happy, selesai. That's it. Nice.